Om Swastiastu kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Atas kertuwarunugraha Ida Sang Yang Widiwasa, kita dapat berjumpa bersama-sama melalui video ini dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan baik ini, saya akan berdamai wucani, yaitu mengangkat tema perayaan Hari Raya Saraswati. Para penonton yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, di mana bahwa setiap 6 bulan sekali, umat Hindu khususnya di Bali merayakan Hari Raya Saraswati. Nah, salah satu hari raya suci ini dirayakan di Bali begitu semarak, terlebih di sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan kompak menjadikan Hari Raya Saraswati sebagai hari fakultatif atau hari libur kegiatan belajar mengajar. Hampir di setiap sekolah dan rumah umat Hindu di Bali diadakan upacara khusus terhadap buku-buku, lontar, dan kitab suci sebagai pemaknaan terhadap turunnya wahyu pengetahuan suci Weda oleh Sang Pencipta kepada para maharesi Hindu di India. Pengetahuan akan Weda ini diturunkan dan diterima melalui pendengaran batin, tingkat tinggi, dan siddhi atau wahyu. Hari Raya Saraswati yang jatuh pada hari Sabtu atau Saniscara Umanis Suku atau gunung ini dirayakan sebagai hari Pawadalan Hyang Aji Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan suci. Perayaan ini dilaksanakan sebagai ungkapan puji syukur dan puja kepadanya atas diturunkannya ilmu pengetahuan suci bagi umat manusia. Di samping memohon kelanggengan ilmu pengetahuan dan dapat berjaya di bidang iptek. Pada malam harinya dilaksanakan sambang semedi dan pembacaan lontar, pustaka, kitab-kitab suci dengan harapan dapat menemukan Saraswati di dalam diri. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu bagi manusia sehingga di dalam ajaran agama Hindu diabadikan dalam bentuk simbolis Dewi Saraswati. Saraswati adalah sebuah nama suci untuk menyebutkan sosok Dewi ilmu pengetahuan. Kata Saraswati itu berasal dari kata saras dan hati. Saras memiliki arti nama mata air, yaitu terus-menerus atau sesuatu yang terus-menerus mengalir, sedangkan wati berarti memiliki. Dengan demikian, Saraswati berarti sesuatu yang memiliki atau mempunyai sifat mengalir secara terus-menerus. Nah, berkaca dari sejarah turunnya ilmu pengetahuan ini, sudah seyogianya segenap generasi muda Hindu di Bali memaknainya dengan lebih meningkatkan pengetahuan diri terhadap berbagai bidang pelajaran yang diikutinya. Perayaan Saraswati ini hendaknya tidak berhenti pada ritualitas belaka, namun sudah barang tentu harus diikuti dengan praktek nyata peningkatan kemampuan sang diri atau masing-masing individu pada ilmunya masing-masing. Nah, kenapa ilmu pengetahuan dilambangkan dengan wanita cantik? Karena ilmu pengetahuan diibaratkan demikian karena memang menarik umat manusia untuk mendekat, mempelajari. Nah, Dewi Saraswati ini sejatinya adalah sakti dari Dewi Brahma, simbol pencipta alam semesta. Secara filosofis, segala macam bentuk penciptaan semuanya bersumber pada ilmu pengetahuan. Dengan dilambangkan dengan kecantikan, diharapkan umat manusia yang masih diliputi awidya atau kegelapan mampu melepaskan diri untuk bangkit mencapai pencerahan dan penerangan lahir dan batin. Penampilan Dewi yang cantik dengan busana putih bersih berkilauan melambangkan ilmu pengetahuan itu sangat mulia. Selalu menarik untuk dipelajari oleh siapapun. Mana alat musik gitar atau wina melambangkan unsur mutlak ilmu pengetahuan berasal dari hukum alam yang tercipta melalui melodi alami dan cita rasa seni sang pencipta. Nah, kitab suci atau kropak melambangkan tempat tertuangnya berbagai petunjuk ajaran sebagai sumber ilmu pengetahuan material maupun spiritual. Genitri atau aksamala atau tasbih melambangkan ilmu pengetahuan bersifat kekal, tidak terbatas, tidak akan ada akhirnya, dan habis-habisnya untuk dipelajari. Nah, bunga teratai melambangkan kesucian ilmu pengetahuan yang murni, tidak tercela. Burung merak melambangkan sifat ilmu pengetahuan itu memberikan suatu kewibawaan bagi yang telah memahami dan menguasainya. Angsa putih melambangkan ilmu pengetahuan itu dapat memberikan petunjuk untuk bersikap bijaksana dalam membedakan antara yang baik
dan buruk. Nah, dalam Kekawin Saraswati, bait paling terakhir disebutkan, apan kita kawekasin karajani dewi, ahim kita sih anuraga paweka dewi, apan kita gunawan panewakan indewi, kita pawastu pinuwus kita wasta dewi. Yang dimana berarti beliau Sang Hyang Aji Saraswati yang menganugerahkan semua ilmu pengetahuan. Beliau yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Beliau yang paling utama. Beliau yang menciptakan semua yang ada. Nah, makna dari perayaan Hari Saraswati itu yaitu di mana yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa atas kemurahannya yang telah menganugerahkan widya atau ilmu pengetahuan dan kecerdasan pada kita semua. Yang kedua, dengan widya kita harus terbebas dari awidya atau kebodohan dan menuju ke pencerahan dan kebenaran sejati atau sat dan kebahagiaan abadi. Yang ketiga, selama ini secara spiritual kita masih tertidur, lelap, dan diselimuti oleh sang maya atau ketidakbenaran dan awidyam atau kebodohan. Dengan widya, ini mari kita berusaha untuk melek atau eling atau bangun dari tidur kita. Hilangkan selimut maya, sadarilah bahwa kita adalah Atma dan akhirnya tercapailah nirwana. Yang keempat, kita belajar dan angsa untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Angsa bisa menyaring air, memisahkan makanan dan kotoran walaupun di air yang keruh atau kotor atau lumpur. Nah, juga jadilah orang baik seperti burung merak yang berbulu cantik, indah dan cemerlang walaupun hidupnya di hutan. Para penonton yang berbahagia, dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesatnya. Kalau zaman dulu kita mengenal Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan lain-lain. Saat ini pun demikian. Tengok saja perkembangan teknologi nuklir, komputer yang semakin canggih. Nama-nama seperti Bill Gates, penemu Microsoft yaitu B.J. Habibie, perintis pesawat terbang, merupakan salah satu contoh betapa dari ketekunan mereka mempelajari ilmu pengetahuan akan berdampak besar, sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Di sisi lain, harus diakui perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat juga telah banyak menimbulkan efek-efek negatif. Seperti contohnya perlombaan senjata nuklir, perang dingin, cybercrime, video porno, HP porno, dan lain-lainnya telah membuat kita berpikir, apakah ilmu pengetahuan itu salah? Jawabannya tentu tidak. Yang salah adalah individu-individu yang mempraktikkan ilmu pengetahuan. Sama halnya dengan ilmu kesaktian atau leak di Bali. Sesungguhnya tidak ada ilmu hitam atau putih, namun orangnya lah yang membuat dia berubah warna. Mau hitam atau putih tergantung orangnya. Nah, dimana besoknya pada hari Redite atau Minggu Paing Wuku Sinta dilangsungkan yaitu upacara Banyu Pinaruh. Kata Banyu Pinaruh ini artinya ilmu pengetahuan. Upacara yang dilakukan yakni mengaturkan labanasi pratnyam dan air kumkuman. Hari Redite Paing Wuku Sinta atau Banyu Pinaruh ini merupakan hari pembersihan diri sebelum mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, dalam Lontar Silakrama halaman 90 disebutkan, Abdir Gatrani Sudayanti, Manah Satyana Sudayanti, Widya Tobiam Bertatma, Budir Jenane Sadyawanti. Artinya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, roh atau atma dibersihkan dengan ilmu dan tapa, akal dibersihkan dengan kebijaksanaan. Hendaknya perayaan Saraswati yang tepatnya jatuh setiap 6 bulan sekali ini dipakai sebagai media perenungan terhadap hakikat sang diri dalam memaknai ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, proses penggalian pengetahuan itu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Niscaya, temuan-temuan baru yang berguna bagi kehidupan umat manusia, seperti penemuan obat dari virus flu burung, penangkal virus HIV, atau atas seizin Tuhan Yang Maha Esa,
atau ide Sang Yang Widi Wasa, kuasa dapat terjadi dalam waktu yang tidaklah begitu lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya tutup dengan para